Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 20 Agustus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami oleh iman tinggal dalam Yesus dan percaya akan firman-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaa. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Sentuhan Iman Menyembuhkan. Ayat inti terdapat di dalam Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Setan adalah penghancur, Tuhan adalah pemulih. Tuhan tidak bekerja sebagai tabib dengan cara yang Dia inginkan, karena Dia berkata, "Kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Kita mencari kelegaan dari setiap sumber, kecuali Dia yang menyatakan di atas makam Yusuf yang disewa, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kristus bertemu dengan seorang wanita malang yang telah menghabiskan seluruh hidupnya agar ia dapat disembuhkan dari penyakit fisik. Pernyataannya adalah bahwa ia telah menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat ke banyak tabib dan tidak ada yang lebih baik, malah semakin parah. Namun, satu sentuhan Kristus melalui iman telah menyembuhkan kelemahan yang telah dideritanya selama bertahun-tahun. Wanita yang menderita ini datang di belakang Kristus dan menyentuh jubahnya. Dengan iman kepada pribadi yang ditutupi jubah itu, dan seketika ia menjadi sembuh. "Siapa yang menjamah aku?" tanya Kristus. Petrus tercengang. Ia menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Kristus ingin memberikan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh semua yang hadir. Ia akan menunjukkan perbedaan antara sentuhan iman yang hidup dan sentuhan biasa. Ia berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa seketika itu juga menjadi sembuh. Kristus menghiburnya. "Hai anakku," katanya, "imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Mengapa kita tidak datang kepada Yesus dengan iman? Banyak yang hanya menyentuhnya secara sepintas, hanya bersentuhan dengan pribadinya. Perempuan itu melakukan lebih dari itu. Ia mengulurkan tangannya dengan iman dan langsung disembuhkan. Para sahabat kebenaran akan memuliakan Dia, Sang Pencipta dan Penyempurna iman mereka. Kristus akan membuktikan dirinya sebagai tabib dalam memulihkan tubuh maupun jiwa. Para pekerja bersama Allah
akan memikul kuk bersama Kristus dan menempatkan diri mereka, jiwa, tubuh, dan roh dalam hubungan yang benar dengan Allah. Kehendak pria, wanita, dan anak-anak harus dilatih melalui kerjasama dengan Allah. Melodi sukacita rohani dan kesehatan rohani serta jasmani akan terungkap dan akan meningkatkan kebahagiaan yang Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk berikan kepada setiap individu yang percaya. Dikutip dari Letter 106 tahun 1898. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang kondisi kita, Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 8 Juni tahun 1891 paragraf 2. Mengapa kita pergi kepada orang lain dengan cobaan dan kesulitan kita? Mengapa tidak membawa semua kesedihan dan beban kita kepada Tuhan dalam doa? Alasan kita tidak membawa semua kekhawatiran kita kepada Kristus adalah karena kita kurang beriman kepadanya. Kebanyakan dari kita, bila menghadapi masalah dan cobaan, pergi kepada manusia berdosa dan curhat di sana. Padahal ada manusia Kristus Yesus yang siap tolong kita. Namun, adakah kita beriman kepadanya? Nah, renungan hari ini menyatakan adanya sentuhan iman yang hidup. Dikatakan dalam Christ Triumphant halaman 239 paragraf 4. Kristus ingin memberikan pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh semua yang hadir. Ia akan menunjukkan perbedaan antara sentuhan iman yang hidup dan sentuhan biasa. Ia berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Apakah sentuhan iman yang hidup tersebut? Signs of the Times tanggal 8 Juni tahun 1891 paragraf 3 menyatakan, dengan iman yang hidup, kita harus tinggal di dalam Kristus. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janji itu positif. Tidak ada kata mungkin di dalamnya. Kita membutuhkan lebih banyak iman. Kita tidak cukup sederhana untuk mempercayai apa yang telah Tuhan firmankan. Jika Anda percaya, Anda akan datang dan berkata, aku percaya pada firman-Mu, Tuhan. Aku percaya pada janji-Mu. Inilah iman yang hidup. Inilah pengalaman si perempuan yang mengalami pendarahan tersebut. Dia percaya kepada Yesus Sang Firman. Bagaimana caranya? Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tentang perempuan tersebut, Markus menuliskan dalam Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Si perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun itu telah mendengar tentang Yesus, mendengar apa yang telah dia firmankan dan dia telah perbuat. Dan apa yang si perempuan dengar tentang Yesus tersebut, dia terima oleh iman. Itu sebabnya meski dia najis dan harus diasingkan, tetapi dia tetap datang dan berusaha untuk menjamah jubah Yesus. Itu sebabnya dia berkata dalam Matius 9 ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Inilah iman yang hidup, dan karenanya Yesus dapat bedakan dari jamahan biasa. Sebab oleh iman yang hidup tersebut, kuasa keluar dari Yesus. Si wanita sudah mendengar bahwa ada kuasa yang keluar dari Yesus yang dapat menyembuhkan. Lukas menuliskan dalam Lukas 6 ayat 19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Inilah yang didengar oleh si perempuan yang mengalami pendarahan tersebut dalam pengasingannya.
sebab dia najis karena lelehan, dan apa yang dia dengar, dia percaya. Oleh iman, dia pergi kepada Yesus untuk berusaha menjamak Yesus, meskipun hanya ujung bawah jubahnya Yesus. Nah, kuasa apakah yang keluar dari Yesus? Ingat perkataan Yesus berikut ini dalam Yohanes 10 ayat 37 dan 38. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yesus mengerjakan pekerjaan Bapanya, sebab Bapanya tinggal di dalam Yesus. Bapalah yang mengerjakannya. Itu sebabnya Yesus menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Inilah kuasa yang keluar dari Yesus, yaitu kuasa yang dari Bapa yang tinggal dalam Yesus. Apakah kita masih dapat menerima kesembuhan dari kuasa yang sama? Oh, sudah tentu. Ingat perkataan Yesus berikut ini dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dengan tinggal dalam Yesus, kita tinggal dalam Bapa. Kita memiliki Bapa dan Anaknya. Maka kuasa penyembuhan yang sama dapat menjadi bagian kita. Karenanya, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 239 paragraf 5. Mengapa kita tidak datang kepada Yesus dengan iman? Banyak yang hanya menyentuhnya secara sepintas, hanya bersentuhan dengan pribadinya. Perempuan itu melakukan lebih dari itu. Ia mengulurkan tangannya dengan iman dan langsung disembuhkan. Para sahabat kebenaran akan memuliakan Dia, Sang Pencipta dan Penyempurna iman mereka. Kristus akan membuktikan dirinya sebagai tabib dalam memulihkan tubuh maupun jiwa. Para pekerja bersama Allah akan memikul kuk bersama Kristus dan menempatkan diri mereka, jiwa, tubuh, dan roh dalam hubungan yang benar dengan Allah. Dan satu-satunya memiliki hubungan yang benar dengan Allah adalah dengan tinggal dalam Yesus. Kita tinggal dalam Yesus hanya oleh iman, serta percayalah akan firman-Nya, bahwa iman kita telah menyelamatkan kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini. Bahwa penting bagi kami mengalami pertumbuhan dalam iman sebagaimana si wanita yang mengalami pendarahan, yaitu oleh mendengarkan akan firman-Mu ya Yesus, mendengarkan akan perkataan dan perbuatan-Mu, percaya akan apa yang Kau telah katakan dan perbuat. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima roh Kristus dalam hidup kami oleh iman, maka kuasa yang sama yang perempuan tersebut rasakan untuk kesembuhannya dapat menjadi bagian kami. Sebab dengan tinggal dalam Yesus, kami juga tinggal dalam Engkau ya Bapa. Dan itulah kuasa yang dapat menyembuhkan kami. Dan tidak hanya itu, namun dapat juga menyelamatkan kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.